Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan bahwa transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah yang membuat heboh merupakan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sekaligus mengklarifikasi soal simpang siur dugaan korupsi di Kementerian Keuangan. Ulasannya menjadi topik utama Primetime News hari ini bersama saya Vera Bahaswan. Dan saya Afiani Malik. Kita langsung mulai Primetime News dengan Prime Flash berikut ini. Pemirsa, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui ada kesalahan interpretasi di masyarakat soal frase transaksi TPPU 349 triliun di Kementerian Keuangan. Yang dimaksudkan adalah transaksi TPPU 349 triliun di lingkup tupoksi Kemenkeu. Atas kesalahan itu, Kepala PPATK meminta maaf karena kurang memberikan literasi kepada publik. Anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta PPATK untuk tidak menyalahkan rakyat atas munculnya multitafsir istilah TPPU 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Habibur Rahman meminta PPATK memberikan pernyataan yang jelas dan jernih kepada masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi meminta PPATK mengklarifikasi apakah dana 349 triliun rupiah itu mengandung unsur korupsi atau tidak. Kepala PPATK menjawab dengan menyebutkan bahwa transaksi itu merupakan hasil analisa dan unsur pidananya ditentukan oleh lembaga penegak hukum setelah menerima laporan PPATK. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Diandra Mukni. Berikutnya, pemirsa, Kepala BIN Budi Gunawan mengomentari kebersamaan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo yang terlihat semakin sering terjadi. Budi Gunawan bahkan menyebut aura Presiden Jokowi sebagiannya sudah pindah ke Prabowo. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diprediksi akan rasional dalam memutuskan siapa sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Figur capres yang diputuskan Megawati berpotensi akan mengubah konstelasi peta koalisi yang sudah saat ini tergambar. Ketua DPR RI yang juga adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka suara soal wacana duet Prabowo-Ganjar yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Puan menegaskan urusan capres adalah wewenang Ketua Umum. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi rumah bakal calon Presiden Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Juru bicara Demokrat Herzaki Putra menyebut pertemuan AHY Anies untuk bertukar pikiran mengenai sejumlah hal menyangkut kemajuan bangsa. Primetime News akan kembali usai jeda, di antaranya informasi Kepala PPATK Ivan. Gejala praktek pencucian uang semakin mengkhawatirkan. Skandal transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK hingga tahun ini mencapai 349 triliun rupiah dan laporan ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan juga aparat penegak hukum. Dari laporan PPATK itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah yang langsung menyebut nama ASN Kemenkeu lebih sedikit dibandingkan nama dari entitas bisnis. Apakah kemudian Kemenkeu harus bernafas lega dengan sedikitnya laporan yang khusus menyasar mereka? Dan bagaimana hasil dari rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan PPATK pada hari ini? Kita akan membahasnya bersama pakar TPPU Yanti Garnasi dan juga anggota Komisi 3 Arsul Sani. Bang Arsul, Ibu Yanti Garnasi, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Afi. Waalaikumsalam. Iya, baik. Saya akan ke Komisi 3 dulu, Bang Arsul. Dari hari ini, begitu banyak sebenarnya materi yang sangat menarik. Apakah standing point dari DPR sudah clear usai bertemu dengan PPATK, terutama soal TPPU 349 triliun rupiah? Ya, baik, kami jelaskan. PPATK mengatakan juga meminta maaf karena multitafsir jadinya di masyarakat. Sudah clear-kah mengenai itu? Ya, kalau dengan penjelasan tadi itu menjadi clear. Dan tadi saya sampaikan di rapat Komisi 3 bahwa ini harus jadi pelajaran. Baik, saya akan ke Bu Yenti. Bu Yenti, silakan Anda menanggapi statement dari Mas Arsul tadi ya. Termasuk juga yang dikatakan oleh Kepala PPATK ini bukan TPPU di Kementerian Keuangan, tapi terkait tupoksi dari Kementerian Keuangan. Untuk masyarakat awam ini statement yang agak membingungkan. Bisakah kemudian Bu Yenti menjelaskan itu dengan lebih sederhana supaya bisa dipahami semua pihak? Iya, jadi gini,
Ketika LH harusnya jangan diucapkan ke publik sebelum ada upaya hukum atau upaya paksa. Tapi kan informasinya sudah dilempar ke publik. Dengan penjelasan ternyata hari ini TPPU-nya bukan di Kementerian Keuangan, tetapi terkait tupoksi Kementerian Keuangan. Yang salah ini siapa? Sampai begitu gaduhnya. Sebetulnya betul. Sebetulnya kalau kan Pak Tadi tadi saya minta juga pengamat juga untuk proporsional. Bentar Pak, tadi Gitu ya. PPATK menyatakan gini, masyarakat Sudah menjadi heboh di masyarakat. Apa justru ternyata ini jadi bumerang sehingga menyulitkan proses penyidikan TPPU ke depannya? Menurut Anda, apakah kemudian atau ternyata mempermudah ketika kemudian semua pihak menjadi mengawasi? Saya kira begini ya. Nanti seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, setelah disampaikan, diselidik, disidik, apalagi sudah diumumkan ya, misalnya tersangkanya, itu baru boleh kemudian disampaikan. sudah ada tersangkanya, sudah tidak bisa bergerak. Ini bahkan ada juga yang awal-awal nanti RUU aset recovery awal-awal langsung dilelang dulu supaya aman gitu. Kan keamanan harta kekayaan hasil kejahatan yang disita pun juga kadang-kadang tidak aman sampai pengadilan. Artinya apa? Korban dalam hal ini adalah negara misalnya itu bisa kebobolan lagi gitu. Itu yang harus kita amankan bersama-sama. Baik, singkat Pak Arsul, sudah nanti mengundang PPATK ditunda nanti tanggal 29 Maret, lanjut lagi mengundang Kementerian Keuangan dan Menko Polhukam. Apa yang ingin digali? Singkat saja. Targetnya apa dari DPR? Ya, saya kira kan karena ini Mas Arsul Sani, Bu Yanti, terima kasih untuk diskusi kita di Prime Time News. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, satu persatu pejabat dan keluarganya yang gemar. Bersama Anda memasuki segmen Prime and Viral. Informasi pertama, pelajar berinisial VR meninggal dunia usai dirawat selama 2 minggu akibat terlibat kecelakaan pada 8 Maret lalu. Mirisnya pelaku tabrakan tidak ada itikat baik ataupun empati kepada korban. Hal ini pun menyita perhatian dari warganet. Video aksi seorang polisi lalu lintas mencoba menghalangi mobil Fortuner yang memaksa berbelok di luar jalur viral di media sosial. Seolah tidak mengindahkan upaya dari polisi. Usai rapat bersama PPATK, Komisi 3 Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Komisi 3 DPR berencana memanggil Menteri Keuangan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkup tupoksi Kementerian Keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah adalah tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun Ivan mengatakan temuan tersebut bukan berarti tindak pidana tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tetapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Pencucian uang. Sekian Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama. Pemirsa, 1 unit mobil angkutan umum di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar di pinggir jalan. Akibatnya sopir angkutan umum menderita luka bakar di bagian tangan. Dari video, sebuah truk bermuatan pasir menghantam beton jalur bus Transjakarta dan pagar pembatas jalan di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur pada Selasa sore. Kecelakaan terjadi lantaran supir truk mengalami serangan jantung hingga meninggal di tempat. Sebuah gudang pakaian bekas hasil impor di Jalan Keramat Soka, Senen, Jakarta Pusat digerebek petugas gabungan Bareskrim dan Bea Cukai. Sebanyak 600 karung besar berisi ribuan pakaian bekas impor disita petugas. Berkas perkara kekasih Mario Dandi berinisial AG Kepala BIN Budi Gunawan mengomentari kebersamaan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo yang terlihat semakin sering terjadi. Budi Gunawan bahkan menyebut aura Presiden Jokowi sebagiannya sudah pindah ke Prabowo. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi rumah bakal calon Presiden Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Juru bicara Demokrat Herzaki Putra menyebut pertemuan AHY dan Anies untuk bertukar pikiran mengenai sejumlah hal menyangkut bangsa. Berikutnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Keduanya mendukung tahapan pemilu dilaksanakan tepat waktu.
Pemirsa, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA kini berpeluang menjadi peserta pemilu 2024. Setelah Bawaslu mengabulkan gugatan PRIMA soal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU RI. Kembali di Prime Time News, pemirsa, mendorong pengembangan talenta anak muda di Papua, Presiden Joko Widodo meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Jokowi berharap lengan lahirnya PYCH ini bisa memberikan kesempatan bagi anak muda Papua yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk terus berkembang dan bisa memberikan kesejahteraan serta kemajuan Papua. Kepala PPATK mengakui ada kesalahan interpretasi di masyarakat soal frase transaksi TPPU 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Yang dimaksudkan adalah transaksi TPPU 349 triliun di lingkup tupoksi Kementerian Keuangan. Atas kesalahan itu, Kepala PPATK meminta maaf karena kurang memberikan literasi kepada publik.